Oke bosku. Nah ini part 3, part terakhir. Nah ini gua Leri, kita mau menceritakan perjalanan pulang, part penutupan. Tapi sebelum itu gue mau cerita latar belakang perjalanan ini terselenggara. Itu karena apa? Sebenarnya kita nggak ada rencana untuk touring ke Sumatera. Jadi gue ceritanya, gue awalnya itu tanpa sengaja gue udah lama lah vakum dari supermoto tuh sekitar 5 sampai 7 tahun. Cuman terakhir gue keluar acara Jamda Jabotabek di Puncak. Nah waktu itu selama 7 tahun itu sekali itu diundang sama Dimas kesana. Habis itu gue udah nggak main lagi karena gue udah nggak mau incas di komunitas. Gue pikir supermoto ini udah besar lah terakhir. Dan kebetulan juga emang tangan gue ada masalah dengan tangan sebelah kanan ini, agak sakit waktu itu, kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya tahu tiba-tiba bisa sembuh lagi, sembuh juga nggak tahu kenapa. Terus terakhir gue mulai berapa bulan inilah gue mulai main lagi. Pertama kali main lagi ini gue diajakin, waktu itu ada acara JSS si Rudi bikin tuh, sama itu ada nama Kang Dika dari Bandung ngajakin, Om ini ada acara di Jakarta. Oh acara apaan? Udah gue muncul lah di situ, ngeliat supermoto, wah gila nih sekarang udah sekali jalan bisa ratusan sampai 1000-an lah kalau nggak salah. Dari situ gue kenalan. Akhirnya kan kebanyakan anak-anak yang nggak kenal tuh anak-anak independen ya, gue ngeliatin aja kayak orang asing. Mulailah dari situ kenalan sama anak independen, mulai tahu, diajakin kopdar. Ada beberapa kali kopdar gap diajakin gue, kalau nggak salah sekali apa 2 kali lah gue coba ikut lagi, mulai main, lucu juga, asik juga. Terus yang agak bikin gue tambah seneng main itu, ada waktu kopdar gap pertama kali itu gue ada orang ngomong, nanyain gue, Mas dari mana, siapa, dari komunitas apa. Saya bilang saya dari sini baru main. Oh gitu. Nanyalah kayak apa ya nanya aja gitu, lucu, cuman saya ketawa aja. Dia nanya dari komunitas apa, main supermoto dari kapan. Habis itu saya tanya balik, sampai umurnya berapa. Dia bilang umur 24 apa kalau nggak salah, 24 tahun. Oh gitu ya, oh yaudah. Ya, ini kan kalau di Jakarta itu kebanyakan anak city riding ya, ya udah anak-anak baru gitu ya. Ya udah saya jawab aja langsung, sampean baru umur balita belum bisa jalan, saya udah naik supermoto ke Bromo, langsung tuh kabur. Nah dari situlah kayak tambah seru, saya ikut masuk ke main-main komunitas independen, lihat acara-acara mereka. Terakhir independen sudah, habis itu acara kita lihat terakhir itu ISRD SMI yang ngadain lah di Jakarta tuh sampai 1200 motor. Wah tambah seru nih kayak ini. Udah habis itu udah nggak ada acara-acara lagi. Saya dengar ada acara akbar nih, supermoto Jambore Supermoto Sumatera. Saya cuma dengar gitu. Habis itu yaudah, akhirnya tanpa saya nggak sengaja, yaudah seru juga nih. Sekalian kan anak-anak Jakarta ini biasa city riding, kopdar gap ya gitu, nggak ada seninya lah menurut saya. Ya biasa aja kayak apa. Supermoto itu kan dual purpose, semua alam ini anak kotaan semua nih.
Saya berpikir nih anak-anak ini pada gitu kayaknya pada mau jalan, cuman tidak ada memfasilitasi. Jadi saya coba dengan WA. Alhamdulillah saya WA ke Kawasaki, terima kasih Kawasaki Motor Indonesia, ada sambut gayung menyambut lah ini ya. Saya ngomong WA, mau nih gua cracker mau Jabotabek, mau acara Jamda Sumatera, bisa bantu nggak? Oh yaudah bisa bantu. Nah, dari situ langsung saya panggil Dimas, panggil Rudi, bagi tugas. Dimas kasih tahu sama anak-anak cracker, minta perwakilannya siapa yang mau Jamda. Itu kok nggak salah H-10 deh, H-10 pokoknya H-10 itu kita baru terpikir untuk mau jalan. Terus dalam besoknya saya suruh bikin kan karena ini buat perjalanan, minta support buat anak-anak, harus bikin proposal ya. Kalau di Kawasaki itu kan kebetulan kan Kawasaki ini emang mensupport cracker dari zaman awal, jadi harus struktural gitu. Ya udah tolong bikinin untuk ini. Nah dari itu ya saya bilang sama Dimas, kan koordinator Jabotabek, sama Rudi mantan ketua umum juga, dia biasa bikin acara. Lot, kamu bikin proposal gimana nih, touring belum pernah ada program. Yaudah coba tanya sama teman kita, sama temen Moto X yang biasa touring, yang disupport kadang-kadang banyak brand lain ya, kurang lebih kayak gitu, tanyalah. Yaudah bikinlah, masuk Kawasaki. Udah awal, yaudah saya telepon teman-teman. Akhirnya alhamdulillah Norifumi juga, terima kasih Robin telah bantu kita juga support. Buat tim Kopi Gajah juga bantu, karena waktu hari terakhir kita mau meeting H-3 itu anak-anak ngomong masalah kita berhenti dulu ngopi. Ya udah saya kepikiran, wah boleh juga nih saya minta bantu tim Kopi Gajah, akhirnya disupport kopi. Habis itu Rudi juga bantu, dia mungkin dekat sama Burger Bangor. Habis itu sama Murah Racing, karena saya dekat juga sama beliau, saya minta dia minta produknya, dia mau main ke Supermoto boleh. Udah. Terus GeForce itu relasinya anak BKT, udah kita jalan lah, modal nekat berangkat jalan semua. Ya tujuan saya sih sebenarnya mau bilang sama mereka, jangan anak Sumatera terus lah, sekali-kali anak Jabotabek, yang anak kotaan kita masuk kampung, kita jalan yang notabene sehari 200-300, kayak hari pertama kan itu 500 kilo saya geber. Nah, habis itu saya trigger mereka ini momen nggak akan terulang. Kalau uang bisa dipinjam, tapi kalau pengalaman itu nggak bisa dipinjam. Udah mulailah ada perwakilan apa. Yaudah akhirnya kita jalan ya seperti yang episode sebelumnya gitu. Nah yaudah sekarang kita ngebahas masalah pulang. Nah, kita pulang itu kan habis acara malam itu jam berapa, saya putusin sama anak-anak, udah ini kan kita udah nggak ada yang di Uber, yang penting kita selamat sampai tujuan, kita pulang. Kebetulan di acara saya bawa kenal sama Abdi tuh, Abdi Sorolangun, dia minta anak-anak Jakarta ini mampir. Kebetulan emang saya juga pengen bikin muter 360, mulai dari Lampung Timur ke masuk ke tengah, ke kanan lagi,
ke timur lagi, Manggala segalanya, Palembang, Jambi, Muara Bungo, habis itu turun lagi ke tengah. Anggir sama supir bebak Sumatera. Wih, Jabodetabek masuk semua Sorolangun, Jambi, kawal di. Lintas tengah, yaudah kebetulan lewat tempatnya Abdi, kita diundang makan. Nah nanti lo lihat deh itu kita makan tempat Abdi. Habis itu sebelum, oh ya ternyata kan malam sore tuh ya kita jalan, anak-anak itu tadinya mau tidur ngitung jarak itu karena kalau touring itu kita tidak bisa memprediksi untuk di lapangan. Nah, pas di dalam perjalanan sebelum nyampe rumah Abdi itu si Valen nelpon, Om, kita kalau diterusin sampai Muara Enim, tadi kita mau nginep di Muara Enim. Ini bakalan malam. Habis itu anak-anak kayaknya ragu untuk lihat lahat malam, Om. Yaudah langsung, yaudah maunya di mana? Akhirnya diputusin kota sebelumnya apa? Lubuk Linggau. Langsung saya cari penginapan di sana, kita booking. Emang sengaja saya nggak momen-momen tertentu aja saya turun, momen-momen yang bagus baru saya turun. Kalau momen-momen yang biasa-biasa saya biarin, kan emang perjalanan ini emang saya sudah strukturisasi semula, mulai dari fasilitas apa kita mau happy nih, dan saya sudah bilang sama Rudi tolong bikin apa schedule-nya semua, jam segini semua. Karena udah dibikin schedule aja, karena di lapangan juga beda, karena apa ya, satu fisik orang beda-beda, kedua skill mengendarin motor juga beda-beda, ketiga daya tahan motornya juga beda-beda. Makanya dari awal kan kita sudah pengalaman lah, ibaratnya kalau touring ini udah ratusan kali lah, udah muter lah. Makanya saya bawa mobil backup, habis itu misal terjadi apa-apa, motor trouble atau apa, langsung kita naikin, karena kita harus on schedule. Ini aja udah on schedule masih mundur-mundur terus. Ya udah, habis itu bawa joki cadangan seperti itu, semua udah dipersiapkan lah semua, intinya semua. Habis itu sama pelajaran yang saya bilang, ketika siang itu nanti ada macam-macam. Di tipikal touring itu kan mereka ini masih belum pengalaman, jarang lah untuk touring jarak jauh berhari-hari. Itu ada yang tipikal touring itu menikmati speed. Oh, dia kenceng kayak pembalap tuh, ada yang endurance, dia nyantai. Ada yang emang dia bawanya lelet atau takut-takutan. Makanya saya bilang, kalau waktu pagi terserah, yang mau kencang-kencang, yang mau ini, yang penting nggak usah ketakut ditinggal, nggak usah takut kenapa-napa, pokoknya di belakang ada yang ngawal mobil, pokoknya tenang aja, nyaman. Kedua, barang-barang semua taruh di mobil. Jadi kita tuh bawa motornya enjoy lah, udah enak banget gitu.
Makanya saya manage seperti itu. Terus itinerary-nya berhenti sini-sini itu kadang-kadang berubah. Ya itu akhirnya kembali lagi kita berhenti di Lubuk Linggau. Nah, karena kita beli Lubuk Linggau seharusnya kita di Muara Enim, otomatis jarak tempuh hari pertama untuk pulang itu kita minus atau minus bisa berapa ratus, itu kurang 100 berapa. Ya udah saya bilang kita komitmen sampai di Lubuk Linggau langsung tidur istirahat, pagi-pagi kita geber. Udah akhirnya udah sampai beres-beres, nggak ada yang main-main lagi karena ini pulang besok kita treknya 1,5 kali lipat dari yang kemarin, dari hari ini. Udah besok paginya berangkat lah pagi-pagi, alhamdulillah on schedule, jam 8 anak-anak udah pada bangun, udah on the bike. Madu asli. Hari ini trek kita panjang nih, 12 jam, karena jalur kita kurang lebih 200 kilo. Hari ini 200 kilo sampai dengan ke tempat Meleri. Ya, 200 kilo. Jadi kita berangkat mereka duluan, saya di mobil, saya mantau terus dari belakang biar mereka lah ya, ibarat ini kan kalau saya pikir ini udah generasi supermoto yang keempat lah mereka ini, biar mereka enjoy ngeliat Sumatera gimana kejamnya jalanan, apa semua, biar tahu endurance gimana, cara ngatur emosi gimana, daya tahan bawa motornya itu kita nggak betot terus, kita ini ada waktunya kita ngayun, ada waktunya kita slow, ya gitu, biarin mereka belajar. Ketika ada medan di depan tikung-tikungan kita gimana, kita lurus, kita konstannya gimana, udah. Makanya saya mantau terus, akhirnya mereka dulu, saya suruh jalan duluan. Kita kebetulan ketemu sama ketua Silampari Cracker di Lubuk Linggau itu. Akhirnya kita sarapan biar anak-anak depan juga, anak-anak juga santai, biar santai. Karena saya bilang ini panjang, yang penting konstan aja, udah konstan. Kita nyisir dari belakang nggak apa-apa. Udah sarapan, jalan, kita kru mobil ini kita berlima makan duren. Makan duren dulu ya guys ya. Awas gitu bang. Makan duren disponsori Bang Daeng. Saya nggak terlalu suka yang terlalu makan. Oh, yang agak mengkal-mengkal. Coba ini bang. Manis tak? Manis. Berarti 5 berapa? 200? Nggak bisa belah duren. Dosa. Kelas 3 ini om. Kelas 3. Yang itu 3. Ini coba ini bang. 40-an. Nih. Yang besar. Agak mengkal kan, Bro? Udah. Itu udah mau mana yang gitu? Gimana Mar? Mantap Mar? Mantap. Manis. Gimana Om? Mantap Om? 40.000. Oh, Daeng. Joki tambahan.
3 ya, pilih yang bagus, taruh mobil. Biar Set, nggak bau. gercep amat itu. Woi, Apa lagi? Makan sini. Enggak, gercep 2 aja amat yang itu. dimakan ini. Kecil bang itu. Yang besar lah. Habis itu pas sorenya kita ketemuan sama anak-anak, kebetulan disuruh berhenti di Muara Enim. Di Muara Enim anak-anak dijamu makan. Terima kasih Cracker Muara Enim sudah mau ngerepotin sampai naktir anak-anak makan. Segitu banyaknya orang, hampir 20 orang. Di sana kita habis itu udah makan nasi goreng, masangan ada yang makan batagor, ada apa sambil rehat-rehat. Nah, habis itu dari situ makan durian lah, anak-anak kan sebagian durian emang saya beliin buat anak-anak kalau berhenti ke ini, udah makan durian lah di sana. Dari situ kita gas. Nah, dari situ udah sore tuh sekitar jam 4 atau jam 5 lah. Kan tujuan kita kan emang hari kedua pulang itu harus sudah nginep di Lampung Tengah. Udah sembuh. Apaan itu sakit? Enggak patah. Ya. Gas. Tanjung Enim Lampung Tengah. Nah. Masih 300 kilo lagi. Masih 8 jam. Sampai enak. Berapa ya? Di berapa? 9 jam lagi. Tadi bilangnya 3 jam. 3 jam. Malah komplain. Rider gantian. Ternyata 9 jam, saudara. Sip malam tidur sekarang. Pokoknya ya. Aman. Tidur apa sih? Pokoknya tengah malam gitu nyampe. Maghrib ya kita. Udah ketika dari Muara Enim ini ke Lampung Tengah masih sekitar 8 jaman lah. Udah pada mulai lemes deh tuh mereka tuh. Ya udah gas mereka terus. Kebetulan pas dari itu hujan lah kalau nggak salah. Hujan, anak-anak itu malah ternyata mereka ini neduh, bukan digas terus. Padahal kan bawa jas hujan. Akhirnya mobil malah duluan. Kita nungguin ada apa yang trouble lah, si Asep apa operan pesnelengnya nggak bisa ngoper, ada dilas mati dulu sementara nyari itu malam itu sekitar jam 7-an lah. Nah, akhirnya mobilnya kan udah lama di share lab, ternyata mereka ini di belakang kita jauh, kita mau balik nggak bisa. Ya udah kalau ada info foundernya Cracker Batu Raja nyuruh mampir sama anak-anak Cracker Batu Raja. Yaudah akhirnya kita nunggu di pom bensin, ada membernya datang. Kita udah hampir sejam lah nunggu mereka ini rombongan. Belum. Akhirnya yaudah kita ke rumahnya si Indra, founder Batu Raja. Ke sana yaudah. Maksudnya Indra, alhamdulillah Indra terus biar anak-anak ngopi dulu, yang mau mandi dulu, rehat dulu, sambil kita silaturahmi, dikasih pempek lagi, kasih kue, kasih apalah macem-macem, foto bareng apa-apa. Habis itu dari situ kan sudah malam, sudah masukin Lampung daerah bahaya, saya turun, saya yang mimpin langsung di situ. Saya turun ya dari Batu Raja itu kalau nggak salah ke Lampung Tengah itu sekitar masih 6 jaman lagi lah. Udah saya briefing anak-anak, berdoa, yang depan siapa, ini belakang, ini mana, kita briefing, persiapin semua. Oh ya di Batu Raja itu juga hampir ada ini Rudi sama siapa ya, ada beberapa lah mau pulang duluan atau mau misah lah intinya kalau nanti sampai Lampung Tengah. Saya bilang yakin loh, ini sampai Lampung Tengah ini bakalan tengah malam, lu sampai Jakarta ujung-ujung sore. Gue bilang yakin nggak fisik lo apa-apanya, udah nanti pikirin aja, nanti kalau udah sampai di Lampung Tengah terserah istirahat apa. Ya makanya kadang-kadang kan kalau touring itu kita nanti kan kita ketahuan karakter,
masing-masing ya, setelah udah event atau apa-apa itu macam-macam lah, ada yang ya, ada yang solider, ada yang mau solid pergi bareng pulang bareng, ada yang mau buru duluan mentingin apa-apa atau apa, ya udah. Kalau saya sih udah nggak masalah karena saya udah sering yang kayak gitu, udah nemuin macam-macam yang kayak gitu, yang bebas-bebas aja gitu. Akhirnya saya pimpin, saya bawa konstan, saya ayun sampai Kota Bumi. Seharusnya kita perjalanan itu masih 6 jam. Kita sampai Kota Bumi itu aja kita udah menghemat waktu 1 jam lah, 1 jam, 1,5 jam lah. Ya di situ kita berhenti, mobil masih jauh banget, masih sejam di belakang kita. Itu kalau nggak salah sampai Kota Bumi itu jam 12 malam lah kalau nggak salah. Jam 12 malam, jam 12, jam 1 akhirnya si Rudi udah tepar, si Asep udah tepar semua. Jadi saya makan ini, dia udah pada gelepak-gelepakan lah, nanti ada fotonya lah itu. Nanti lihat udah ada fotonya. Habis itu udah. Udah sampai mana nih kita, Om? Kota Bumi. Ini jam 2 malam. Jalurnya gimana, Bang Ali? Jalurnya sangat luar biasa. Golongannya hindarin kiri, ternyata adanya di sebelah kanan. Untuk jalur tengah emang itu udah bagus, tapi aspalnya bergerak Pak. Jadi dia bagus. Itulah mantap. Ya udah, akhirnya habis makan nungguin mobil masih lama, saya putusin udahlah, kita daripada kita nungguin mobil lama, ini Kota Bumi ke Lampung Tengah nih, ke tempat saya nih paling 45 menit. Ya udah biarin mobil juga aman kan, namanya juga mobil juga nggak aneh-aneh, yang penting kita duluan lah. Ya udah, kita keduluan. Gas lagi tuh, kalau nggak salah sekitar jam 1-an apa, sekitar jam 1-an lah, jam 1, jam setengah 2 lah pokoknya jam setengah 2 ya, pokoknya kita jalan itu sampai di Geber terus sampai di Lampung Tengah itu yang Tugu Pepadun itu kita cuma 45 menit. Akhirnya sampai di rumah, kan saya masuk di Gunung Sugi itu, masuk dalam buyut, masuk ke tempat rumah saya itu sekitar jam 3 lah, jam setengah 3-an tuh kita nunggu. Soalnya di Tugu Pepadun itu kita juga nungguin anak-anak kok kepecah 2. Ternyata yang belakang ini sempat foto-foto dulu di selamat datang apa-apalah gitu di Lampung itu. Dia pas malam-malam di Tugu-Tugu yang Kota Bumi yang itu, makanya ketinggal jauh. Udah sampai situ istirahat, emang udah disiapin tempat buat tiduran. Udah sambil mau ganti baju nggak bisa karena di atas barang-barang di mobil kan. Sama yang mereka yang tadi mau jalan lanjut lagi, dia juga nunggu mobil. Akhirnya mobil itu sampai di Lampung Tengah itu jam 5. Pokoknya beda 2 jam apa 3 jam lah, hampir 3 jam 2 jam. Udah ternyata yang mau ke Jakarta udah pada tepar semua, udah nggak sadarin diri. Saya lihat, wah coba gaya bener lo mau lanjut kayak Superman dan nanti mau ini udah 5 hari jalan, mau geber 24 jam, hebat bener. Yuk, akhirnya bangun-bangun mereka itu sekitar jam 10-an. Jam 10-an ada yang udah rapi-rapi, udah apa-apa.
Ya udah, akhirnya kan emang schedule-nya awal kan seharusnya kita tuh 5 hari. Pas di perjalanan kita mundurin lah jadi 6 hari biar nggak terlalu capek. Emang udah schedule-nya ini emang kebetulan saya ada kolam di Lampung Tengah. Anak-anak bakar-bakaran, habis itu nyobain ikan saya itu ikan patin dipindang, ada yang digoreng ya, ngeriung bareng lah di situ. Nah setelah dari situ baru saya kan udah, kalau namanya Lampung emang udah bosen, biarin mereka aja lah yang jalan. Ya udah dari situ udah mereka udah siap-siap, udah jalan dari situ. Setelah kita makan-makan, nanti saya nunggu. Kebetulan kan itu kalau Lampung mah alhamdulillah dari Lampung Tengah ke sini udah aman lah, udah nggak ada yang lancar semua. Ya udah di situ saya di mobil aja, udah nggak naik motor lagi. Saya nunggu di Bakau preparein buat mereka datang. Saya emang data motor emang udah saya siapin semua emang. Jadi mereka datang udah tinggal masuk aja. Udah akhirnya kita sudah nyampe duluan di Bakau karena kita lewat tol. Anak-anak itu beda, kalau nggak salah beda sejam lah. Udah sampai sejam saya langsung entry di tiket pelabuhan, plat nomor ini nama motornya semua. Jadi kita nggak makan waktu lagi, langsung udah saya beli tiket. Kita nunggu di pintu gerbang gate. Ya udah sampai di pintu gate, udah saya tinggal kasih satu, langsung kita naik kapal. Kapal, alhamdulillah lah perjalanan ini lancar semua. Kita di kapal ketawa-tawa udah ini merasa anak-anak juga udah seneng, wah ini udah bakal nyampe kaki balik lagi di Jawa nih. Udah di kapal ya foto-foto ini udah. Akhirnya pas sampai di Merak, karena kan sebagian ada yang dari Tangerang, di Cikupa apa. Udah di kapal tuh udah mulai packing, yang mau langsung cabut. Jadi kita nggak kumpul lagi di Cawas, langsung kita misah. Dari Merak turun langsung kita pisah. Nah halo apa iya. Nah kita sudah sampai di Merak, ada langsung kita bubar, nggak balik ke Cawas, ada yang langsung ke Garut, ke Tangerang, Cikupa. Jadi udah di sini udah prepare barang semua ya. See you next trip. Thank you bosku. Gaspol. Itulah cerita 4 pulang. Nah kesannya ya alhamdulillah saya bisa ngeliat ternyata Sumatera itu nggak kalah sama Jawa. Dulu acara ini pernah waktu zamannya Rudi jadi ketua umum. Nah itu saya juga dengar ceritanya dari Rudi itu di Padang. Nah ini di Muara Bungo, benar-benar di tengah-tengahnya Sumatera ini.
Dan acaranya walaupun di kabupaten, di kota yang kecil, tapi acaranya segitu megah, alhamdulillah terlaksana sukses dan kita bisa silaturahmi ke semua chapter-chapter di Cracker dan punya kesan tersendiri karena kita datangnya solid. Dan yang banyak terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah mensupport kegiatan kita juga di Sumatera, dan akhirnya mudah-mudahan media-media nasional ini juga bisa membantu mempublikasi kegiatan supermoto di tanah Sumatera ke depannya. Jadi nggak kalah lah sama Jawa. Udah cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti kita ketemu di event-event berikutnya. Oke, bosku, thank you.